Turunkan level kultivasimu dengan cepat. Baili Sukong adalah orang pertama yang bereaksi, menggunakan kekuatan formasi untuk menyebarkan suara ke seluruh medan bintang abadi. Oleh karena itu, semua makhluk perkasa di alam dewa surgawi mulai menekan kultivasi mereka. Benar saja, ketika tingkat kultivasinya turun di bawah batas kekuatan penekan itu, rasa sakit yang mengerikan itu menghilang. Namun, tokoh-tokoh berpengaruh seperti Baili Sukong sama sekali tidak senang. Karena kekuatan pembatas pada budidaya terus meluas. Jika mereka tidak ingin disiksa oleh kekuatan penindas itu, mereka harus terus menekan kultivasi mereka. Bukankah itu persis seperti yang dikatakan Chu Feng? Seorang ahli terkemuka dari sekte penjara yang bergengsi dan istana suci 7 alam. Mereka semua ditaklukkan oleh Chu Feng, seorang junior biasa. Jie Tianran, bagaimana mungkin ini terjadi? Chang Li bertanya pada Jie Tianran dengan suara yang dalam. Ruang susunan tempat dia, Jie Tianran, dan yang lainnya berada bukanlah di medan bintang abadi. Namun, seseorang juga dapat merasakan kekuatan penekan di dalam medan bintang abadi. Intinya adalah Chu Feng benar-benar menggunakan artefak suci sekte penjaranya untuk melakukan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Chu Feng yang berada di balik semua ini. Mengapa kau bertanya padaku? Apakah saya memerintahkannya untuk melakukan ini? Jie Tianran menatap dingin ke arah Chang Li. Chang Li terdiam. Secara kasat mata, memang Chu Feng yang menyebabkan masalah, dan masalah ini sebenarnya tidak bisa disalahkan pada Jie Tianran. Namun, dia tetap tidak mempercayai Jie Tianran, merasa bahwa ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh seorang junior. Kecurigaan itu sebenarnya terkait dengan Jie Tianran. Apa tujuannya melakukan ini? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini hanya untuk menekan kultivasi kita. Apa gunanya itu baginya? Chang Li bertanya lagi. Kulturitasnya terlalu lemah, dia bukan tandingan kita. Dia menggunakan artefak suci untuk menekan kultivasi kita, berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jika kita benar-benar harus langsung ke intinya. Dia memiliki permusuhan yang sudah berlangsung lama dengan sekte penjara kalian, jadi wajar jika dia datang ke sini untuk membalas dendam. Ucapan Jie Tianran secara langsung mengalihkan seluruh kesalahan kepada Yu Zong. Meskipun tujuannya bukan untuk membalas dendam terhadap sekte penjara kalian, melainkan sesuatu yang lain. Namun, selama dia bisa menekan tingkat kultivasi semua orang hingga di bawah tingkat kultivasinya sendiri di dalam alam bintang abadi, dia bisa mencapai semua tujuannya. Jie Tianran berkata lagi, apakah Anda punya solusinya? Kita tidak bisa membiarkan Chu Feng melakukan apapun yang dia mau, kan? Ini bukan hanya masalah bagi sekte penjara saya, tetapi juga menyangkut reputasi istana suci 7 alam Anda. Kata Chang Li. Saat ini mereka benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Jie Tianran bertindak. Jika Jie Tianran benar-benar bisa menghentikan Chu Feng, dia secara alami akan terbebas dari tuduhan bersekongkol dengan Chu Feng. Jangan panik, serahkan saja padaku. Setelah mengatakan ini, Jie Tianran mengeluarkan perintah untuk mengirim lebih banyak Master Roh Alam Naga Surgawi dari Istana Suci 7 Alam ke Alam Bintang Abadi. Formasi baru dibentuk di sekitar benda suci tersebut. Pada saat yang sama, ia juga membentuk formasi baru. Formasinya berskala kecil, tetapi sangat presisi. Susunan yang dibangun di sekitar benda suci oleh Istana Suci 7 Alam dan para guru roh alam lainnya merupakan satu kesatuan, tetapi susunan yang dibangun oleh Jie Tianran adalah yang utama. Itulah mengapa formasi Jie Tianran bahkan lebih sulit untuk dieksekusi. Susunan yang dibuat oleh kelompok spiritualis dunia telah selesai, tetapi susunan yang secara pribadi disiapkan oleh Jie Tianran masih membutuhkan waktu. Selama periode ini, kekuatan penekan yang terpancar dari artefak suci tersebut telah menekan tingkat kultivasi semua orang di alam bintang abadi hingga ke tingkat dewa surgawi tingkat pertama dan naga surgawi tingkat pertama. Jie Tianran, pikirkan sesuatu. Melihat bahwa kultivasinya akan segera ditekan ke alam dewa sejati jika keadaan terus berlanjut, Baili Void,
yang berada di luar artefak suci, telah lama kehilangan ketenangannya dan langsung berteriak keras, meminta bantuan Jie Tianran. Jangan panik. Dengan adanya aku di sini, dia tidak bisa menimbulkan masalah serius. Saat Jie Tianran berbicara, dia mengeluarkan jimat berwarna ungu. Jimat ungu ini bahkan lebih ampuh daripada jimat-jimat sebelumnya. Kertas jimat berwarna ungu itu menyatu ke dalam formasi yang baru dibentuk. Aura formasi itu langsung berubah. Ternyata formasi ini dibentuk untuk jimat ini. Aktifkan formasinya. Dengan teriakan lembut dari Jie Tianran. Dalam sekejap, seberkas cahaya ungu turun dari langit di atas benda suci itu, menyatu dengan susunan yang dipasang oleh para ahli roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam di sekitar benda suci tersebut. Pada saat itu, hati Chu Feng bergetar. Gambar. Dia merasakan bahwa susunan berwarna ungu itu diarahkan ke susunan penekan serangannya. Awalnya, Chu Feng bisa saja langsung menekan kultivasi semua orang hingga ke alam dewa sejati. Namun, ketika susunan ungu itu menyatu dengan benda suci, Chu Feng tahu dia tidak bisa melakukannya lagi. Kekuatan susunan ungu itu sangat dahsyat. Chu Feng, mengapa kau menghentikan penindasanmu? Mungkinkah mereka kehabisan ide dan ini adalah akhir dari rencana mereka? Suara Jie Tianran terdengar dari langit. Bagaimanapun juga, Jie Tianran adalah penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Untuk melawan pemain junior sepertiku, kau tidak bisa hanya mengandalkan kemampuanmu sendiri, tetapi sepenuhnya mengandalkan harta karunmu. Kau hanya mengandalkan kekayaan Istana Suci Tujuh Alam. Namun dengan ketidakmampuanmu, kekayaan Istana Suci Tujuh Alam akan dihamburkan olehmu cepat atau lambat. Kata Chu Feng. Meskipun metode Jie Tianran memang hebat, Chu Feng juga dapat melihat bahwa kekuatan sejati berasal dari harta karun itu, bukan dari kemampuan Jie Tianran sendiri. Memiliki sesuatu untuk diandalkan juga merupakan sebuah keterampilan. Kau, orang rendahan dari keluarga sederhana yang tak punya apa-apa untuk diandalkan, hanya bisa merasa iri. Tapi itulah takdirmu. Chu Feng, terimalah takdirmu. Kau manusia hina yang tidak layak menyandang garis keturunan kerajaan. Batasan surga diwarnai dengan dao. Terimalah takdirmu, tentu saja. Begitu Chu Feng mengatakan ini, Jie Tianran terkejut. Dia hanya bersikap sarkastik dan mencoba memprovokasi Chu Feng, tetapi respons Chu Feng malah membingungkannya. Namun, kata-kata Chu Feng selanjutnya langsung membuat Jie Tianran menggertakkan giginya dan hampir menangis. Hidupku adalah untuk menginjak kepalamu berulang kali. Aku bisa mengalahkanmu di Istana Suci Tujuh Alammu, dan aku juga bisa merebut warisanmu di Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Kau tidak akan menang melawanku di Sekte Penjara ini hari ini. Lalu apa masalahnya jika kamu punya sesuatu untuk diandalkan? Kau hanya akan kalah dariku berulang kali, dan menyaksikan aku pergi tanpa daya. Ini takdir, ini nasib. Aku menerima takdirku, bagaimana denganmu? Kata Chu Feng. Candaan. Tidak bisakah kamu melihat situasinya dengan jelas? Kau sudah mencapai batas kesabaranmu, kata Jie Tianran sambil tertawa dingin. Namun siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa dia tidak lagi setenang sebelumnya, dan nada suaranya mengandung sedikit kegarangan. Jalan buntu. Lalu mengapa kau tidak masuk ke medan bintang yang membusuk? Malah, kau bersembunyi di luar medan bintang abadi. Kamu terlalu takut, ya. Karena kamu tahu, jika aku bisa menekan mereka, aku juga bisa menekanmu, kata Chu Feng. Sungguh lelucon. Sekarang aku akan menghancurkan kekuatan kendali terakhirmu. Penekanan. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau taklukkan. Begitu Jie Tianran mengatakan ini, dia mengeluarkan jimat ungu lainnya dan menggabungkannya ke dalam formasi. Susunan ungu yang turun dari langit itu langsung menguat secara signifikan. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghancurkan formasi penindasan Chu Feng. Kalau begitu, kamu akan melihat dengan jelas siapa yang dapat aku, hambamu yang rendah hati ini, taklukkan. Chu Feng kemudian mengubah segel tangannya. Jeritan kestongkuan segera memenuhi medan bintang abadi. Mereka yang meratap adalah dewa-dewa surgawi yang maha perkasa, dan bukan hanya dewa surgawi tingkat pertama, tetapi setidaknya dewa surgawi tingkat kedua. Oh tidak, kita telah terjebak dalam perangkap mereka.
Melihat hal itu, ekspresi Chang Li berubah drastis. Karena dia menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Chu Feng untuk menekan sekelompok individu yang kuat. Menurunkan level kultivasi saja tidak cukup. Hanya mereka yang tingkat kultivasinya yang sebenarnya tidak melebihi Dewa Surgawi tingkat pertama atau Naga Surgawi tingkat pertama yang dapat berpartisipasi. Mereka yang seperti Baili Sukong, yang secara paksa menekan kultivasi mereka, akan disiksa oleh kekuatan penindasan. Selain itu, kekuatan penekan ini sangat kuat, jika terus berlanjut, mereka bisa mati. Oleh karena itu, Chang Li segera mengaktifkan susunan teleportasi. Namun pada saat itu, dia terkejut mendapati bahwa perangkat teleportasi tersebut tidak dapat diaktifkan. Kekuatan penekan itu tidak hanya menekan tingkat kultivasi, tetapi juga susunan teleportasi. Jie Tianran, selamatkan dia cepat. Tak berdaya, Chang Li memandang Jie Tianran. Lagi pula, susunan teleportasi itu dibuat oleh Jie Tianran, dan karena dia tidak bisa mengaktifkannya, dia hanya bisa mengandalkan Jie Tianran. Sebenarnya, ketika Chang Li menemukan masalah tersebut, Jie Tianran juga menemukannya. Tepat ketika Chang Li hendak mengaktifkan susunan teleportasi, Jie Tianran juga mengaktifkannya. Namun hasilnya sama suramnya dengan Chang Li. Bahkan kekuatan alam surgawi pun tidak mampu mengaktifkannya. Tepat saat itu, serangkaian ratapan tragis terdengar dari sekitar benda suci tersebut, menenggelamkan suara semua orang yang hadir. Mereka semua adalah Master Roh Alam Naga Surgawi dari Istana Suci Tujuh Alam. Di Istana Suci Tujuh Alam, para Master Roh Alam Naga Surgawi yang baru saja memasang formasi kini berdarah dari ketujuh lubang tubuh mereka, menggeliat kesakitan dan memegangi kepala mereka. Kekuatan yang luar biasa itu telah membuat mereka gila, dan mereka berada di ambang ledakan dan kematian. Jie Tianran, lihat lagi. Lihatlah siapa saja yang telah kutundukkan, kata Chu Feng.